Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, kembali bersama dengan saya, Romo Petrus Yuniarto, CP. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada kali ini, Yesus menekankan bahwa angkatan yang jahat dan kurang percaya tidak akan mendapatkan tanda selain tanda Nabi Yunus. Yesus bermaksud untuk menegaskan bahwa tanda dari Nabi Yunus itu tidak melebihi tanda kehadiran Yesus Kristus. Yunus memperingatkan orang-orang Niniwe supaya bertobat, dan karena taat serta takut pada Tuhan, maka penduduk Niniwe bertobat serta mengenakan pakaian kabung dan duduk di atas abu sebagai lambang pertobatan. Mereka yang jahat hanya mendapatkan tanda pertobatan, dan kalaupun mereka berbalik serta menuju kepada kebaikan, maka tidak akan mendapat celaka atau musibah. Sebaliknya, kehadiran Yesus adalah tanda dan rahmat agung yang memberikan penyelamatan kekal. Yesus datang membawa kabar sukacita. Kehadirannya kita rasakan setiap hari, dan dalam sumber hidup, yakni dalam Ekaristi, Ia hadir dan memberikan kehidupan. Banyak orang menginginkan tanda kesaksian yang luar biasa. Misalnya membangun gereja, itu memang tanda, apalagi gerejanya kalau megah dan besar, bahwa ada bangunan yang telah berdiri untuk mengagungkan Tuhan. Namun apabila ada bangunan gereja tetapi kehidupan umatnya masih membenci satu sama lain, lalu bagaimana kehadiran gereja? Tetapi kehidupan umat ini yang saling membenci, kehadiran gereja dalam huruf G besar, gereja, itu hanya tinggal bangunan saja. Karena dalam gereja yang benar, berarti ada Kristus yang hadir. Dengan demikian, gereja menjadi komunio, gereja menjadi kesatuan untuk mewartakan karya keselamatan Allah. Maka keselamatan itu tidak tinggal dalam gereja itu sendiri, tetapi diberikan kepada semua orang, kepada manusia. Gereja justru mewartakan dengan semangat kasih. Maka Yesus menegaskan bahwa Ia melebihi Yunus dan Salomo yang bijaksana. Karena Tuhan itu Maha Kuasa. Tuhan memberikan mukjizat, Tuhan menyembuhkan. Ini merupakan tanda, dan lebih lagi tanda yang paling besar adalah tanda penyelamatannya ketika Yesus bangkit dari antara orang mati. Tanda yang diberikan oleh Yesus kepada orang yang beriman dan melakukan perbuatan baik adalah kebangkitan yang menebus manusia dari dosa. Kebangkitan itu tidak sia-sia, karena tujuan keselamatan manusia sudah terjadi, berlangsung satu kali untuk selamanya. Maka tanda pertobatan juga dilandasi oleh iman kepada Kristus, dan perbuatan itu akan menghadirkan tanda yang besar, yaitu keselamatan dan kebahagiaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih,
seperti kita menginginkan tanda dan juga berjuang untuk mencapai tanda tertentu. Misalnya ketika kita sekolah, kita memperjuangkan ada tanda keberhasilan, yaitu ijazah, atau membuat SIM, atau membuat KTP, dan lain sebagainya. Ada tanda yang memberikan identitas kita itu siapa. Namun kehadiran Yesus lebih dari tanda itu sendiri. Kehadiran Yesus justru menjadi bukti bahwa Allah mencintai manusia. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus adalah tanda keselamatan dan juga keselamatan itu sendiri. Maka Yesus mengharapkan kita supaya kita berlaku bijaksana dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Ia menebus kita dari dosa. Semoga dalam pengalaman setiap hari kita semakin teguh dan juga disatukan dengan semangat Kristus untuk menjadi tanda kebaikan, tanda bahwa kita hidup berdasarkan iman kepada Kristus yang membawa kebaikan bagi sesama, dan juga kita sebagai umat beriman perlu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan, yaitu mewartakan kasih Kristus kepada semua orang. Kasih Kristus kepada semua orang adalah berkaitan dengan tindakan kebaikan, bukan keegoisan yang membenci satu sama lain. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, Yesus mengharapkan kita berlaku bijaksana dan percaya dengan sungguh-sungguh bahwa Ia menebus kita dan memberikan keselamatan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati. Amin.